Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun wafhamu anna Allah ta'ala qala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza juljilatil ardu jiljalaha al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudilluhumullahu fid dilil arsi yawma la dilla illa dilluh. Al-hadis. Para sepuh wargi sadayana saderek sadayana anu sami rawuh anu kuji simkuring dipihormat wabil khusus para tatamu anu hadir di ieu patempatan rupina sadayana di daerah Banyaran menurutnya. Di daerah Banyaran sadayana daerah Banyaran. Dina sabadana simkuring muji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana mantenna dina ieu dinten parantos maparin yuswa, parantos maparin kasehatan kalih kasempatan ka urang sadayana sehingga dina ieu dinten urang parantos tiasa kempariung, parantos tiasa berkerumun di bumi na sohibul bait yang agung sakulawargi. Oge sholawat kali salam mugia salamina dilimpah curahkeun ka paduka alam buktosna junjunan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, atba'ut tabi'in tug dugi ka urang sadayana anu sami-sami kemperyung dina ieu patempatan khususna muslimin muslimat di mana wae ayana, naon wae profesina, kumaha wae warna kulitna, oge naon wae margana, mudah-mudahan sadayana aya dina perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus muslimin muslimat anu dina ieu waktos dipaparin musibah ku Allah Subhanahu wa ta'ala anu di daerah Cianjurna, nu di Sukabumi na, oge anu di Garut, oge anu aya di Jawa Timur, sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa ta'ala ditamih-tamih kasobaranana, oge mudah-mudahan aranjeuna aya dina ridho kalih magfirah oge rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh wargi sadayana rupina simkuring dina ieu waktos nyanak asmana sohibul bait yang agung sakulawargi langkung tipayun ngahaturkeun yang deden agung
Langkung ti payun ngahaturkeun wilujeng sumping bagia tepang kasadayana oge sihapunten tina sagala rupi kakiranganana ti kawit penyamutanana anu kirang tata kirang titi tempatna anu kirang strategi tetumaninah karaosna kusadayana pamugi para tamu sadayana nyayogikeun lautan pangampura ka Sohibul Bet sakulawargi oge mudah-mudahan langkah ke patrenghap kicep para tatamu sadayana ti Banyaran dijantenkeun amal kasayan amal sababiah kana kengeng narido kalih magfirah Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa kapetik hasilna ka ala buahna kusadayana terutami jaga di yaumil kiamah amin ya robbal alamin. Tah para ibu-ibu oge ade-ade anu sami-sami hadir dina ieu patempatan nya janten naon dan tandang dan tandang janten tandang sepuh oge para tatamu sadayana sesuai sareng anu disuhunkeun panginten ku salah sawiosna temana dina ieu waktos pangaosan teh ayat 7 golongan anu ieu 7 golongan teh aya dina iuh-iuhna Allah Subhanahu wa taala jaga di yaumil kiamah gitu pangintennya. Janten ayat 7 golongan jalmi jaga dina dinten kiamah ieu nu 7 golongan bakal dipasihan kaistimewaan ku Gusti Allah batur mah panas aranjeunna mah bakal iuh. Mana nu 7 teh Kangjeng Rasul sasauran nya anu 7 ieu teh kahiji golongan kahiji imamun adilun saur Rasul sab'atun yudilluhumullahu yaumaladilla iladiluh imamun adilun Gusti Allah bakal masihan iuh-iuh kajalmi anu 7 golongan jaga dina dintenan anu teu aya iuh-iuh dina eta dinten kajabi iuh-iuhna Gusti Allah nu 7 golongan teh kahiji imamun adilun pimpinan anu adil pimpinan di dia luas pimpinan teh setiap jalmi anu ngagaduhan bawahan ya. Setiap jalmi anu ngagaduhan bawahan pimpinan upami di hiji nagara anu pimpinanana presiden imam upami di hiji nagara dipimpinna ku raja ieu imam upami di provinsi dipimpinna teh ku gubernur margi ieu gubernur ngagaduhan bawahan gubernur ieu imam lajang upami kabupaten bupati margi ieu bupati ngagaduhan bawahan ngagaduhan rakyat lajeng upami di desa kepala desa margi ieu kepala desa ngagaduhan bawahan anu salajengna RW RT lajeng di rumah tangga oge anu ngagaduhan bawahan di rumah tangga seorang bapak ieu imam anu salajengna upami di kantor nya anu ngagaduhan karyawan di kantor
Lajeng upami menteri tah bawahanana eta teh sadayana anu ngagaduhan bawahan disebatna teh imam pingpinan. Tah ieu sadayana bakal kengeng iuh-iuh na Gusti Allah jaga dina dinten kiamah upami adilun adil. Kedah adil. Upami tema urang teu acan ngagaduhan bawahan, tah bawahan urang nya deden can gaduh ya, tah bawahan urang teh tangan, kaki, mata, nya telinga, ieu bawahan. Urang kedah adil menyikapi kana anggahota anu aya dina diri urang. Margi ieu sadayana bawahan urang. Matak geuningan nya di Indonesia mah aya kemanusiaan yang adil dan beradab. Silahkan itunya. Silahkan jadi penduduk di Indonesia asal mempunyai sifat manusia. Jangan mempunyai sifat buaya. Apalagi buaya teh buaya darat. Silahkan jadi penduduk Indonesia asal mempunyai sifat manusia, jangan mempunyai sifat serigala apalagi berbulu domba. Silahkan. Nah, harus mempunyai jiwa manusia, jangan mempunyai jiwa sato. Silakan. Jadi intina kudu kaluar ti Indonesia lamun henteu ngagaduhan jiwa manusia. Jiwa manusia lajeng adil. Kemanusiaan yang adil. Seorang pimpinan harus adil terhadap bawahanan. Ya. Seorang mandiri harus adil menyikapi anggota yang ada di tubuh kita. Deden namanya teh gitu. Kedah gado-gado margi aya urang Sukabumi anu teu ngartos bahasa Sunda. Kabeneran urang dieu teu bisa bahasa Indonesia. Kenela ngarah hiji-hiji nya, ngarah hiji. Urang campur-campur we kitu nya, urang campur-campur. Tuh, jiwa manusia yang adil. Beradab. Teu cukup ku adil wungkul tapi harus beretika, sopan santun. Silahkan. Jadi penduduk Indonesia syarat harus mempunyai jiwa kemanusiaan yang adil dan beretika dan bertata krama. Ya. Silahkan. Mau suku apa? Ya. Mau suku Sunda, Jawa, Batak, Ambon, silahkan. Asal mempunyai jiwa kemanusiaan yang adil dan beradab. Ieu nu kahiji anu bakal kengeng iuh-iuh na Gusti Allah jaga di poe kiamah teh ti antawisna pimpinan anu adil. Hiji tanya pimpinan yang adil ditambah beradab, beretika. Teu cukup ku adil wungkul tapi harus sopan santun, harus beretika, harus bertata krama. Yang ke satu itu yang ke satu. Yang kedua
golongan manusia ya yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di poe kiamah, di hari kiamah. Sabun nasa'a fi ibadatillahi, pemuda, pemudi. Tapi eta pemuda jeung pemudi teh ti ayeuna geus rajin ibadah. Kolot mah aya pantesna nya, kolot aya pantesna ibadah. Tapi anak muda, pemuda, pemudi masih keneh darahna oge darah muda. Seorang pemuda, seorang pemudi yang masih mempunyai darah muda, tapi ia pemuda dan pemudi teh rajin ibadah, getol ibadah. Maka jaga di hari kiamah pemuda pemudi yang rajin beribadah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terus nyampe tua. Jangan begini, waktu muda we ibadah, nanti enggak ibadah. Dari muda sampai tua. Konsekuen, ya, konsisten. Ibadah dari muda sampai tua. Jangan begini geningan dina hadisna oge anak muda ibadah nanti udah tua selesai. Jangan. Dari muda sampai tua. Ini yang kedua. Yang kedua yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamah adalah seorang pemuda, seorang pemudi yang rajin beribadah. Nanti hari kiamah itu panasnya di hari kiamah. Nah, itu orang yang pertama pimpinan yang adil, yang kedua ya pemuda-pemudi yang rajin ibadah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kiamah itu? Kiamah apa? Bu, kiamah itu apa? Hari kiamah itu hari terakhirnya alam dunia. Jadi kita baru di alam dunia, nanti semuanya menuju alam akhirat, alam akhir, ya, alam akhir. Jadi kan manusia itu pertama dari alam arwah, terus alam rahim, udah alam arhim, alam dunia, arwah, alam rahim, alam kandungan, alam dunia, udah alam dunia, nanti ada alam kubur. Semuanya menuju ke alam akhirat. Rest areanya alam kubur. Rest area itu. Jadi yang udah mati, kita juga akan menuju alam akhirat. Yang udah mati di rest area heula gitunya, di rest area heula yang udah mati. Kita juga akan masuk ke itu alam barzah, alam kubur. Yang seterusnya yang golongan yang ketiga yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamah itu
adalah rajulani tahabba billahi, minimal 2 orang. Ya. 2 orang minimal. Saling menyayangi, saling mengasihi, runtut raut sauyunan, berat sama dipikul, ringan sama dijing, billahi, di jalan Allah. Saling mika cinta dina jalan Allah. Minimal 2 orang. Apalagi kita, ya berapa orang ini? Berapa orang ini? Jauh-jauh dari Banjaran demi teman, saling mika asih, saling mika cinta. Apapun, sejauh manapun, biarin ngeluarin biaya juga. Nah, tahabbabillah, demi cinta, demi teman. Ini termasuk orang yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Semoga ya, amin, amin. Tahabbabillah ini, ya, tahabbabillah. Saling menyayangi, ya, demi cinta kan ya. Demi cinta mah jauh juga kan, gak akan terasa jauh, ya. Ya Bu, demi cinta, demi cinta, harus ada perjuangan, pengorbanan. Ya, perjuangannya dari sana ke sini, berjuang. Begitulah. Kalau kata siapa itu? Oma Irama ya, Oma Irama. Oma Iraha. Berjuang demi kebenaran, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Nah, ini demi cinta. Ya, aktivitas di rumah, Bu ya, punya setiap orang pasti mempunyai kegiatan, aktivitas, tapi demi cinta sama teman. Untuk mengadakan pengajian seperti begini di sini. Nah, semoga nanti di yaumil kiamah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan apa itu? Iuh. Ya, nanti di hari yang tidak ada gitu perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahabbabillah, minimal 2 orang. Apalagi sekarang berapa orang? Ya. Apa itu? Saling asih, ya, saling sayang demi agamanya Allah. Di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, imamun adilun. Yang kedua, pemuda dan pemudi rajin beribadah. Yang ketiga, 2 orang minimal, apalagi lebih, saling sayang menyayangi di jalan Allah. Yang seterusnya, warajulun tolabathu imro'atun datu jamalin faqala ini ahopullaha rabbal alamin. Yang keempat, lalaki upami istri wanita, laki atau perempuan. Lakinya itu dicari-cari sama istri, dirayu sama istri, tapi ini orang enggak mau. Dia bilang ahopullaha rabbal alamin,
saya takut sama Allah. Istri juga begitu. Ada laki-laki. Dia bilang, akhafullaha rabbal alam. Saya gak mau kalau gak menikah. Nikah dulu. Ya, nikah dulu. Nanti udah nikah, ya silahkan. Jadi orang yang dikejar-kejar, yang dirayu sama istri, atau perempuan yang dikejar-kejar sama laki, yang dirayu sama laki, tapi dia takut sama Allah, dia bilang akhafullaha rabbal alamin. Saya takut sama Allah. Bukan enggak suka, saya suka, tapi jangan sekarang. Nikah dulu. Nikah dulu. Tapi nikah dulu. Ya, laki yang bertahan, ya, istri yang bertahan. Mangkaling den, ya, Datu Jamalin, istri nateh anu kacida pisan gelisna cenahnya Datu Jamalin. Datu Jamalin. Sapertos Nabi Yusuf dikejar-kejar Julaiho. Siti Julaiha, dikejar-kejar dia. Tapi dia gak mau. Nabi Yusuf gak mau. Kan Nabi Yusuf itu seorang nabi yang ganteng. Yang ganteng Nabi Yusuf. Nah, Julaiho udah nini-nini. Udah nini-nini itu Julaiho. Mau sama siapa? Sama Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. PC lah. PC. Cinta itu sama siapa? Sama Yosua. PC. Putri Cendrawati. Ya. Oh, udah tua kan dia mah. Tapi mau siapa? Sama siapa? Sama Yosua itu. Ya. Julaiho mau sama siapa? Nabi Yusuf. Dikejar-kejar dia. Tapi dia gak mau. Kata Yusuf, akhafullaha rabbal alam. Saya takut sama Allah. Saya takut sama Allah. Nah, ini orang begitu. Saya takut sama Allah. Istri juga begitu. Ada laki-laki itu. Ngejar-ngejar. Bawa mobil, ngejar-ngejar, pakai motor apa itu? Ya. Bawa helikopter. Akhafullaha rabbal alam. Bawa uang itu, ya. Tapi akhafullaha rabbal alam. Saya takut sama Allah. Gak mau. Nah, laki itu, apa itu? Wanita itu yang gak mau dirayu sama laki, yang gak mau dirayu sama istri, nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda-pemudi, ya, pemuda-pemudi, apalagi yang udah punya istri, apalagi yang udah punya suami. Akhafullah. Saya takut sama Allah. Jangan ngejar-ngejar saya. Saya takut sama Allah. Silahkan cari lagi lah wanita yang lain. Silahkanlah cari lagi laki yang lain. Saya mah gak mau. Orang bertahan nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun talabatu imro'atun datu jamalin. Faqala ini akhafullaha rabbal alamin. Wa rajulun dakarallaha ta'ala khalian. Papadot ainahu minadam'i min khosyatillahi ta'ala. Yang kelima ya, yang kelima. Yang pertama imamun adilun. Yang kedua pemuda-pemudi rajin beribadah. Yang ketiga dua minimal, maksimalnya lebih dari dua.
Apa itu? Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing di jalan Allah. Saling sayang. Yang seterusnya yang keempat, laki atau istri dirayu kalau istri sama laki, kalau laki dirayu sama tapi dia gak mau. Ya, dia gak mau. Yang seterusnya, warajulun dzakarallaha ta'ala. Seorang laki, seorang istri. Gitu ya. Laki atau istri. Dzakarallaha ta'ala kholian. Dia mengingat terus sama Allah. Kholian. Sendiri gak ada orang lain. Di kamar. Apa itu di masjid. Apa itu cari tempat yang gak ada orang. Dia mengingat terus sama siapa? Sama Allah. Ya. Berzikir la ilaha illallah. Berzikir la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dia bertasbih, dia bertakbir, dia bertahlil, bertahmid di tempat yang enggak ada orang. Kholian. Di kamar, ya, di masjid. Mengingat terus. Papadot ainahu minadam imin khosyatillah. Gak terasa air mata keluar. Air mata keluar. Air mata keluar min khosyatillahi. Ya. Takut sama Allah. Takut sama Allah. Subhanallah walhamdulillah. Mengingat Allah. Baca takbir Allahu akbar. Mengingat Allah. Baca tahlil la ilaha illallah. Mengingat terus sama Allah. Nyampe gak terasa dia keluar itu air matanya. Takut sama Allah. Keluar air matanya. Keluar air mata. Takut sama Allah. Nah, itu orang nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain panas, dia mah adem. Orang lain terasa panasnya itu di hari kiamat. Teriknya matahari 7 ya. 7. Teriknya matahari. Orang lain terasa itu panasnya matahari, dia adem ayem. Enjoy dia. Nyantui aja dia mah. Nyantui aja dia. Ya, nyantui. Kopi, berokok. Nyantui aja dia mah. Ya. Itu yang keberapa? Yang kelima, ya. Yang kelima, orang yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau laki mengingat terus sama Allah. Istri juga, cewek juga selalu mengingat Allah. Keluar rumah mengingat Allah. Masuk rumah mengingat Allah. Ya. Di pekerjaan itu mengingat Allah. Cuma Allah yang ada. Ya. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Ya. Cuma kamu cintaku di dunia ini. Gak terasa itu keluar air mata. Siapa itu? Allah. Ya. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Dia terus itu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanpa kamu
sunyi terasa dunia ini. Tuh ya. Kalau gak ada Tuhan, ya gak ada Tuhan, gak akan ada ini langit dan bumi. Makanya, ya itu nanti di kholian, ya di kamar. Tanpa kamu sunyi terasa dunia ini. Bukan cewek. Bukan cewek. Kalau cewek bukan laki, ya. Tanpa kamu sunyi terasa dunia ini. Gak terasa itu air mata keluar. Nah, orang yang begitu nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain panas, dia adem. Dia mah nyantui. Dia mah enjoy. Gak akan terasa panasnya itu matahari. Yang keberapa itu? 5. Yang kelima. 2 lagi. Jam berapa ini? Hah? Jam 10. Jam 10. Yang terusnya warajulun tasodako biyaminihi fa'ahfaha ansimalihi. Yang keenam. Laki atau perempuan. Dia memberi sodakoh, dia sodakoh. Sodakoh yang memberikan itu tangan apa ini? Kanan. Dia itu tidak memberitahu sama tangan yang sebelah kiri. Jadi dia sodakoh tanpa sepengetahuan orang lain. Nih, masuk. Apa itu uang? Bus, ya, makanan, silakan. Orang yang memberi, tidak diperlihatkan sama orang lain. Nah, itu orang nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngasih, nyumbang itu sama gempa, sama apa itu fakir miskin, yatim piatu. Apalagi sekarang masih banyak janda-janda tua yang masih bisa renang, kasih dia. Janda-janda tua yang masih bisa renang. Masih banyak janda-janda tua yang masih bisa renang. Masih banyak janda-janda tua yang masih bisa renang. Kita ngasih ke janda tua, ya. Kita ngasih itu sama fakir miskin, anak yatim. Orang lain gak diberitahu sama kita. Nih, masukin apa itu lewat jendelanya. Nih, ada jompo ini jompo. Bawa beras, bawa uang. Gak ada itu orangnya, masukin sama rumahnya. Apalagi orang lain yang diberi juga gak tahu. Itu masuk. Si nenek-nenek masuk. Beras dari mana ini? Uang dari mana ini? Dia gak tahu. Siapa yang membawa beras ke sini? Siapa yang ngasih uang ke sini? Siapa yang ngasih itu daging asin ke sini? Nah, orang yang begitu nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngasih jangan diperlihatkan sama orang lain gitu itulah. Ya. Laki perempuan yang memberikan sidqoh tidak diperlihatkan sama orang lain nanti di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, terakhir ininya. Selesai udah 7 mah.
Selesai. Yang ketujuh, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Wa rajulun mu'alikun qalbuhu bil masajid. Wanita, laki-laki yang selalu hatinya itu mengingat masjid. Mengingat masjid. Terus mengingat masjid. Mengingat masjid, sholat juga di masjid. Jangan mengingat masjid, tapi sholatnya gak di masjid. Orang-orang yang selalu mengingat masjid, cinta masjid, itu orang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita itu mengingat masjid, apalagi ketinggalan, enggak kelihatan juga. Hati itu mengingat masjid. Cinta itu sama masjid. Kemana-kemana ada di sini masjid. Kelihatan terus itu masjid. Cinta masjid. Orang yang mengingat masjid, hatinya selalu mengingat masjid. Selalu cinta itu pada masjid. Nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang itu bangun masjid, kita gak masuk ke situ, tapi kita bawa orang. Nih, dengan catatan yang tadinya, orang lain jangan ada yang tahu, masukin. Cinta masjid, ini ada orang, ada masyarakat, ada warga merehab masjid, bawa kita keramik, masukin itu tempat. Berangkat itu sama apa? Itu tuh material ya, material. Beli keramik ini berapa dus? Ke supir itu, ke supir, nih bawa, masukin itu sama masjid yang sedang direhab. Biarin, jangan diberitahu dari saya. Jangan diberitahu dari saya. Nah, orang yang begitu, yang selalu mengingat masjid, nanti di hari kiamat itu orang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan, yang akan mendapatkan apa itu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang lain pada panas, tapi dia gak terasa panas. Yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, orang muda, ya pemuda, pemudi, tapi dia rajin, udah rajin beribadah. Yang ketiga, minimal 2 orang, maksimalnya lebih dari orang, saling sayang di jalan Allah. Yang seterusnya, nah, laki atau perempuan yang dirayu sama laki. Kalau perempuan, kalau laki dirayu sama perempuan, tapi dia gak mau, ya, takut sama Allah. Yang seterusnya, apa itu? 2, apa itu? Orang yang memberikan sidqoh, ya, tanpa sepengetahuan orang lain. Yang terakhir, yang selalu mengingat masjid, hatinya selalu mengingat masjid. Ya. Dimanapun dia ada, tapi dia selalu mengingat masjid. Itu diantaranya itu orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. 7 golongan. Selesai, gak ada lagi kan. Temanya juga dikasihnya begitu. Nah, ini temanya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Begitu aja. Cukup, dan cukupnya cukup. Sekarang makan-makan. makan-makan. Rupanya semoga itu yang sudah disampaikan ada guna dan manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya
sama yang hadir-hadir di sini bisa itu ambil salah satunya ya, ambil salah satunya yang dari 7 itu ya. Semoga gitu kita pertemuan ini membawa berkah, rahmat, ridho dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.